しねえぜ。 Halo Kumachopers, balik lagi bersama saya Bos Kun. So, pada video kali ini kita akan membahas alur cerita anime Dr. Stone season 2-nya. Untuk season 2-nya tersendiri baru rilis awal tahun 2001 kemarin. Untuk jumlah episodenya season 2-nya ini berjumlah 11 episode. Saya disclaimer sedikit, video ini hanya untuk orang yang sudah menonton anime Dr. Stone season 1. Jika kalian belum menonton anime season 1-nya, maka diwajibkan terlebih dahulu untuk menonton animenya dari season 1. Baru lanjut ke video saya ini. Yang dimana untuk season 1-nya pada episode terakhir diperlihatkan Senku dan kawan-kawan sudah berhasil membuat telepon yang nantinya akan digunakan untuk bertukar informasi saat melawan grupnya Tsukasa. Senku juga berhasil mendengarkan sebuah rekaman dari ayah Senku dan para astronot berapa ribu tahun yang lalu kepada para penduduk yang membuat solidaritas para penduduk desa mau membantu Senku dalam melawan kerajaan Tsukasa. Juga di dalam rekaman tersebut terdapat rekaman nyanyian dari seorang yang sangat terkenal pada masa itu yang bernama Dipa Lilia. So, tak perlu lama-lama lagi, inilah dia alur cerita anime Dr. Stone season 2. Di awal film kita diperlihatkan Gen si mentalis menceritakan kepada anak-anak desa tentang kehebatan Senku dalam bertahan hidup saat terbangun dari pembatuan. Dilanjutkan Senku berencana membuat makanan ramen dikeringkan seperti mie instan agar nantinya makanan tersebut bisa bertahan di iklim dingin sekalipun. Makanan tersebut dipergunakan untuk bertahan hidup saat melawan Tsukasa nantinya. Kemudian Gen membuat rencana cerdas dengan Senku untuk membuat pertempuran dengan Tsukasa tidak terjadi pertumpahan darah. Rencana tersebut menipu semua pengikutnya Tsukasa agar terpecah belah dengan cara Gen berbicara dengan seluruh pasukan Tsukasa dengan sebuah mic seperti pada mic toa masjid. Lalu Gen mengubah suaranya menjadi wanita bernama Dipa Lilia, seorang penyanyi yang terkenal dari Amerika Serikat pada zaman dulu, dengan maksud memberi berita bohong bahwa negara Amerika Serikat dan zaman modern telah terlahir kembali, dan Amerika Serikat telah mengirim bantuan ke Jepang, sehingga pasukan Tsukasa mau tidak mau harus berdamai dan menangkap Tsukasa. Agar mereka lebih percaya sebagai penguat fakta, Senku juga mendengarkan nyanyian dari rekaman Lilia yang pernah dibuat oleh ayahnya Senku. Di keesokan harinya, regu pengirim ponsel siap berangkat. Regu ini terbagi menjadi 3 bagian. Chrome sebagai teknisi, Magma sebagai tukang angkut, dan Gen sebagai petunjuk jalan. Setelah banyak melewati lembah, gunung, salju, malam maupun siang, akhirnya mereka sampai di sebuah tempat kerajaan Tsukasa dan langsung menuju ke kuburan Senku palsu sebagai pertukaran material dengan Taiju dan Yuzuria. 千空ちゃんのお墓。死んだのか千空が。いや生きてんだろどう考えてもよ。司に死んだと思わせるための建前だろ。 Sesudah menanamkan telepon tersebut, akan tetapi mereka ketahuan oleh salah satu bawahannya Tsukasa yang mempunyai pendengaran yang sangat bagus bernama Ukyo. Akhirnya mereka pun baru pergi untuk menyelamatkan diri supaya tidak tertangkap oleh Ukyo. Setelah itu Taiju dan Yuzuria mengambil telepon tersebut dan langsung menghubungi Senku untuk melepas kerinduan selama 1 tahun tidak bertemu. 超絶懐かしくてお涙が出るな。 Selanjutnya Senku meminta Taiju untuk mencarikan salah satu bawahannya Tsukasa agar bicara dengan Senku melalui telepon. Taiju dan Yuzuria pun memilih salah satu bawahannya Tsukasa ini yang bernama Nikki. Di sisi lain, diperlihatkan Chrome dan Magma rela menjadi umpan agar Gen bisa kembali kabur ke markas Senku dengan aman. Akhirnya Gen berhasil kabur dan sampai ke markas Senku. Selanjutnya mereka pun menjalankan rencana utama untuk mengajak salah satu bawahannya Tsukasa menjadi aliansi dengan menirukan suara Lilian dan berita bohong untuk mengecohnya. こんな世界でどうやって Hi, I'm Lillian Weinberg. Akan tetapi Nikki tidak percaya itu adalah Dipa Lilian karena Nikki penggemar berat Lilian. Oleh karena itu Nikki memberikan 2 pertanyaan yang salah satunya bisa dijawab oleh Senku dengan kecerdasannya. Namun itu tidak berhasil meyakinkan Nikki hingga pada akhirnya Senku memutar rekaman nyanyian Lilian yang membuat Nikki bermandian air mata karena mendengar rekaman asli Lilian. Akhirnya Nikki membuat kesepakatan dengan Senku untuk menjaga karya terakhir Lilian. Dan Nikki bersedia mengikuti rencana Senku selanjutnya. Berkat informasi dari Nikki, kita akhirnya tahu bahwa ada 2 bawahan Tsukasa yang terkuat. Yang pertama bernama Hyuga, dan yang kedua adalah Ukyo, yang saat ini berhadapan dengan Chrome dan Magma. Dikarenakan Magma dan Chrome bukanlah tandingannya Ukyo, saking hebatnya dia bahkan bisa memanah tepat di depan keperkasaan pria.
Akhirnya Chrome berinisiatif untuk menyerahkan diri agar Magma bisa kabur dan kembali ke tempat Senku. Sesampai Magma di markas Senku, dia memberitahu bahwa Chrome sudah tertangkap oleh pasukan Tsukasa. Senku bersiap-siap untuk menyerang kerajaan Tsukasa, tapi sebelum itu dia mau membuat sebuah mobil supaya rencana mereka lebih matang. Di sisi lain, Chrome dipaksa bicara tentang semua rencana Senku dan dibawa ke air terjun untuk dijatuhkan jika Chrome tidak mau memberitahu rencana Senku. Akan tetapi Chrome lebih memilih mati dan tidak akan memberitahu rencana Senku. Setelah dijatuhkan ke jurang, Tsukasa menyuruh Ukyo memanahnya ke dinding jurang untuk diselamatkan. Lalu Hyuga bertanya kepada Ukyo di mana dia menemukan Chrome. Akan tetapi Ukyo tidak mengatakan yang sebenarnya. Dia malah mengatakan bahwa dia menemukan Chrome di gua asam nitrat. Entah maksud apa dia berbohong ini, nanti juga akan terbongkar maksudnya. Beberapa waktu kemudian Senku dan warga desa sudah berhasil membuat sebuah mesin uap yang bisa berjalan, akan tetapi perlu sedikit penyempurnaan dan penambahan fasilitas. Setelah beberapa hari pengerjaan, akhirnya mobil pertama berhasil dibuat dengan nama Steam Gorilla. Akhirnya mereka pun berangkat menuju ke kerajaan Tsukasa. Di perjalanan kendaraan mereka sedikit terkendala jalan bebatuan dan kekuatan mobil yang belum sempurna. Oleh karena itu mereka memutuskan untuk berkemah sejenak. Lalu Suika melakukan mata-mata sendiri untuk menemukan lokasi di mana Chrome dipenjara. Setelah mengetahui tempat Chrome dipenjara, Suika memberitahu Senku dan kawan-kawan. Mendengar hal tersebut, Senku berencana menyempurnakan mobilnya menjadi kuat seperti tank supaya bisa melibat habis kerajaan Tsukasa. Senku mengupgrade mobilnya dengan kertas yang sudah dilapisi bahan-bahan karbon yang bahkan kertas tersebut tidak bisa ditembus oleh tombaknya Ginro. Dan jadilah seperti mobil tank lapis baja yang bahkan bisa menembus penjaranya Tsukasa. Akan tetapi Tsukasa sudah memprediksi bahwa Senku akan menggunakan kendaraan untuk menyelamatkan Chrome. Oleh karena itu dia menyiapkan jebakan lubang yang nantinya akan membuat mobil Senku itu tidak bisa bergerak. Chrome terus berpikir cara lolos dari penjara, akan tetapi semua sia-sia karena dia dijaga langsung oleh mantan polisi yang bernama Yo. Saat malam hari, ada seseorang yang misterius memberikan sebuah baterai kepada Chrome. Lalu baterai tersebut dia gunakan untuk melelehkan tali pengikat penjara. Chrome pun akhirnya keluar dari penjara dan cepat-cepat melarikan diri. Akan tetapi berhasil dikejar oleh Yo. Chrome mencoba melawan balik, akan tetapi sia-sia dikarenakan perbedaan kekuatan terlalu besar. Tiba-tiba Chrome memuntahkan darah dalam jumlah banyak. Darah tersebut hanya cairan merah yang dibuatnya saat dalam penjara. Kemudian dia menyemburkannya ke muka Yo. Melihat ada kesempatan, Chrome mengeluarkan jurus pemukul telur yang membuat Yo tidak berkutip. Chrome pun akhirnya kabur dan menemukan perkemahan rombongan Senku. Chrome menceritakan bahwa dia dibantu dan diberikan baterai oleh Taiju. Senku malah menyangkalnya bahwa Taiju tidak akan terpikirkan untuk melakukan hal tersebut. Taiju, Yuzuriya, dan Nikki mengumpulkan pasukan Tsukasa untuk membuat mereka mengira bahwa Amerika Serikat akan datang membantu. Semua itu dilakukan agar mereka menahan Tsukasa supaya tidak memecahkan patung-patung lainnya. Tiba-tiba Ukyo mengetahui rencana mereka. Akan tetapi Senku membongkar identitas Ukyo bahwa dialah yang memberikan Chrome baterai saat di dalam penjara. Ukyo mengatakan bahwa dia tidak memihak siapapun, yang dia inginkan hanyalah supaya tidak adanya pertumpahan darah di kedua belah pihak. Ukyo bersedia bekerja sama dengan Senku, dengan syarat tidak ada korban jiwa di pihak manapun. Kemudian Senku dan temannya sudah menyempurnakan tank, walau tank itu hanya bisa menembakkan satu peluru saja. Tak lama kemudian muncullah Taiju dan Yuzuriya. Dengan begitu lengkap sudah pasukan kerajaan Sain. Tiba saatnya mereka berangkat penyerangan untuk mengambil alih gua asam nitrat. Senku, Chrome, dan Gen langsung menerobos dan membabi buta dengan tank, sedangkan pasukan lainnya menangani kroco-kroco pasukan Tsukasa dengan cukup mudah. Setelah beberapa lama melakukan pertarungan, Senku mengeluarkan senjata andalannya yang dimana senjata tersebut sebuah gelombang suara kejut yang membuat banyak pasukan Tsukasa pingsan. Singkat cerita, Senku dan kawan-kawan memenangkan pertarungan dan mengambil alih gua asam nitrat.
Dikarenakan tidak ada waktu untuk merayakan kemenangan, Senku langsung menyiapkan senjata selanjutnya untuk melawan Tsukasa nanti. Tiba-tiba Tsukasa dan Hyuga datang dan langsung melemparkan tombak ke arah Senku. Akan tetapi tombak tersebut dihalau oleh Ukiya, sehingga membuatnya terluka cukup parah. Tsukasa dan Senku pun sedikit bernostalgia karena sudah setahun lebih mereka tidak bertemu. Di tempat tersebut suasana sangat mencekam karena untuk memenangkan pertarungan dengan kelompok Tsukasa bisa dibilang tidak ada. Akan tetapi semua pasukan Sain tetap bertarung dan berusaha untuk tidak menyerah dan mengulur waktu agar Senku secepatnya bisa membuat senjata yang bisa mengalahkan kelompok Tsukasa. Setelah beberapa lama bertarung dan menahan Tsukasa, akhirnya Senku selesai membuat senjata yang bisa mengalahkan Tsukasa. Senjata itu adalah sebuah pesawat dinamit yang mampu menghancurkan pohon sekaligus. Dengan itu Tsukasa mau tidak mau harus mematuhi apa yang Senku katakan. Lalu Senku melakukan negosiasi dan mengatakan bahwa Tsukasa selama ini sebenarnya hanya ingin membuat adiknya hidup yang terkena penyakit yang sulit disembuhkan. Oleh karena itu, Tsukasa bertarung di ring terus-menerus agar bisa membiayai adiknya selama ini. Lalu Senku menawarkan kesepakatan bahwa Senku bisa menyembuhkan adiknya dengan ramuan mujarab. Oleh karena itu, Tsukasa mau menerima tawaran tersebut sekaligus berdamai dengan Senku. Lambat laut waktu pun berlalu. Akhirnya kedua kubu sudah berdamai dan berbondong-bondong mencari patungnya adiknya Tsukasa untuk dihidupkan kembali. Setelah adiknya dihidupkan kembali, Tsukasa sangat berbahagia dan langsung memeluk adiknya, satu-satunya keluarga yang dia punya. Beberapa hari kemudian, tiba-tiba ada beberapa stok dinamit yang mereka pakai berkurang banyak. Ternyata dinamit itu dicuri oleh bawahannya Hyuga dan meledakkan gua asam nitrat sampai hancur lebur. Lalu Senku mengetahui dalang dari semua ini dan berlari untuk menyelamatkan Tsukasa. Akan tetapi Hyuga segera menusukkan tombaknya ke adiknya Tsukasa sehingga Tsukasa halau dengan tubuhnya. Lalu Tsukasa dan Senku dijatuhkan ke air terjun serta disusul oleh Hyuga. Setelah sampai di bibir sungai, Hyuga mengajak Senku negosiasi yang dimana Hyuga meminta Senku menghidupkan orang-orang yang bisa diajak battle, tapi dengan rasa yang sangat nyata. Tentu saja Senku menolaknya dan tiba-tiba Tsukasa bangun dan bertarung dengan Hyuga. Tsukasa sendiri pun tidak bisa mengalahkan Hyuga dikarenakan dia sudah terluka sangat parah. Oleh karena itu Senku membantu Tsukasa dengan ilmu sains. Lalu Senku menyentrum Hyuga hingga membuatnya pingsan dan kalah dari pertarungan tersebut. Mereka pun kembali ke perkemahan dan Kohaku mengatakan bahwa semua ini sudah berakhir. Akan tetapi itu salah. Karena inilah awal mula perjalanan Senku untuk mengelilingi bumi dan mencari tahu tentang dalang dari pembatuan ini. Setelah kejadian itu, Hyuga dan bawahannya dipenjara, lalu mereka merawat Tsukasa yang sudah terluka sangat parah dan tidak bisa diselamatkan lagi dengan ilmu dokter saat ini. Lalu Senku membuat sebuah ide cemerlang yang dimana Senku akan membuat Tsukasa menjadi batu dan menghidupkannya lagi. てめえを救う方法が一つだけある。司、てめえを石化させる。 Akan tetapi Senku belum tahu bagaimana cara membuat orang membatu. Oleh karena itu Senku membekukan Tsukasa sebelum dia mati hingga Senku menemukan cara bagaimana membuat orang menjadi batu. Di adegan terakhir, diperlihatkan Senku yang lagi mengumpulkan orang-orang dan berencana untuk mengelilingi dunia untuk mencari asal-usul dari semua pembatuan ini. Oleh karena itu, Senku berencana membuat sebuah kapal untuk mengarungi lautan dan menjadi raja bajak laut. Salah film anjir. Di adegan terakhir diperlihatkan sebuah manusia membantu sambil memetikan jarinya. Nah, untuk orang ini juga berperan penting nanti dalam ekspedisi mengarungi lautan. Mungkin bagi yang sudah baca manganya pasti tahu deh siapa orang ini. Oke, itulah alur cerita anime Dr. Stone season 2-nya, yang dimana season ini lebih menampilkan konflik antara Senka dan Tsukasa, dan diakhiri dengan Tsukasa berbaikan dengan Senku. Menurut saya cukup bagus untuk season 2-nya ini. Akan tetapi kenapa episodenya sangat sedikit ya, cuman 11 episode. Mungkin bentar lagi season 3-nya juga bakal rilis lagi, kalau patut untuk dinantikan. Dan yang pasti sangat dianjurkan untuk menonton full animenya dulu supaya bisa dapat kelucuannya, momen-momennya dan lain-lain. Oke, saya pamit undur diri. Jangan lupa like, share, and subscribe supaya saya makin semangat untuk membuat alur cerita anime lainnya. Saya Bos Kun, bye-bye.